Shalom, selamat sahabat saudaraku. Kita tidak terasa sudah tiba di triwulan yang keempat tahun 2020. Sekarang sudah bulan Oktober, begitu cepat berlalu. Kita sudah 7 bulan dalam masa pandemi. Kita tidak bergereja di gereja. Ini adalah satu pengalaman yang baru di dalam kehidupan kita. Dan saya akan membawa rangkuman sekolah sahabat. Apa yang kita pelajari sepanjang triwulan ini sebenarnya kita akan mempelajari tentang pendidikan. Pendidikan yang benar, pendidikan yang sejati. Dan saat ini kita awali dari pendidikan yang pertama kali di atas dunia ini, yaitu di Taman Eden. Mari kita mengundang kuasa Tuhan untuk menolong kita dalam doa. Bapa di sorga, terpuji nama Tuhan karena begitu besar kasih-Mu, kami boleh tiba di sabat pertama di triwulan 4 2020 ini. Kami mau mengulangi kembali pelajaran sekolah sahabat yang kami sudah pelajari sepanjang minggu. Kiranya Roh Tuhan memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pendidikan, ajaran, nasihat untuk membuat orang lebih baik, lebih pintar, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak terbiasa menjadi biasa, dari yang tadinya bodoh menjadi orang pintar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sudah mulai diawali di Taman Eden. Karena semuanya tadi baru. Ya, manusia baru diciptakan, Adam diciptakan, Hawa diciptakan. Ini semua baru, belum ada pengalaman apa-apa. Dan kita baru lihat di dalam ayat pasal 36 ayat 22 sebagai ayat hafalan kita. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti Dia? Saudaraku, pada waktu di Taman Eden, lembaga pendidikan yang pertama sudah dibangun oleh Allah sendiri. Dia sebagai guru dan muridnya adalah Adam dan Hawa yang menjadi mata pelajaran bagi mereka ialah semua ciptaan yang ada di sekitar mereka. Bila mana saya berusaha secara manusiawi membayangkan bagaimana Adam dan Hawa berhadapan dengan Allah di Taman Eden. Menceritakan bagaimana kepada mereka awal mula segala sesuatu. Bagaimana Adam diciptakan, bagaimana Hawa ada di sampingnya, bagaimana binatang-binatang di sekitarnya berkeliling, bermain, lalu alam ciptaan yang indah, yang semerbak harumnya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu adalah merupakan pelajaran yang sangat indah. Sangat indah. Saya pecinta alam. Dan biasanya kalau saya dapatkan gambar-gambar, kalau saya mencari di internet, saya lebih senang melihat yaitu background mengenai alam. Bila mana saya mengadakan perjalanan, saudaraku, apalagi saya adalah orang lahir dari kampung, kalau saya melihat sawah, melihat kebun-kebun, perkampungan, itu menambah kesegaran, karena sudah bosan melihat semua hiruk pikuk kota. Dan saya yakin pada umumnya orang-orang kota kalau sudah masa liburan pasti mau balik ke kampung, pergi ke daerah-daerah wisata yang asri, saudara-saudara. Itu adalah merupakan peninggalan-peninggalan dari zaman lalu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, ini pelajaran penting. Jadi pada saat kita mau mengenal lebih dekat siapakah Allah kita, siapakah pencipta ini,
maka mari kita melihat semua yang sedang terjadi di alam. Wow, sungguh luar biasa Tuhan kita. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari keluarga yang kecil di Taman Eden itu, kita belajar sesuatu. Saudara-saudara, tidak berselang lama, setelah semua kebahagiaan itu dinikmati oleh Adam dan Hawa, bersama pencipta mereka, Allah yang penuh kemuliaan dan penuh kasih sayang itu, sekarang terjadi sebuah perubahan yang luar biasa, menyakitkan. Kenapa, saudara-saudara? Tanpa mereka sadari, masuknya setan ke atas dunia ini dengan menggunakan satu media yang dapat menipu manusia. Bila mana kita buka Alkitab kita, Kejadian pasal yang ketiga, satu pasal yang menceritakan perubahan yang drastis dari sukacita, dari kebahagiaan kepada penderitaan, kepada kematian. Di dalam ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya, bukan? Saudara-saudaraku yang kasih, dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17, selesai manusia itu diciptakan, lalu Tuhan memberikan satu perintah kepada mereka. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia, ayat 16 dari Kejadian pasal 2. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Perhatikan saudara. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara-saudara, ayat ini dipelintir oleh setan. Dikatakan oleh setan apa? Oleh ular itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan. Tadi kata Tuhan boleh, setan katakan jangan. Itulah sebabnya, karena dia katakan jangan, spontan wanita itu, Hawa, menjawab. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Perhatikan saudara, di sini terjadi juga ya satu pemahaman yang baru yang ditambahkan oleh Hawa. Apa dikatakannya? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba. Kalau kita baca tadi ayat 17, tidak ada kata Tuhan jangan raba. Kata Tuhan tidak boleh kamu makan buahnya. Kalau kamu makan pasti engkau akan mati. Ya. Dan sekarang dusta setan akhirnya ditambah di dalam ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan tidak pernah berkata benar. Tolong diingat ini statement saudara. Setan tidak akan pernah berkata benar. Setan tidak akan pernah selalu artinya tidak akan pernah untuk berbuat hal-hal yang benar. Karena dari sononya memang setan adalah pengacau, perusak, pembohong. Makanya dia dibuat julukan di dalam firman Tuhan adalah bapa segala pembohong.
pendusta, saudara. Ya. Orang Tuhan katakan boleh kamu makan semua buah pohon kecuali yang di tengah-tengah. Sekarang dia katakan tidak boleh. Tapi kalau kamu makan, oh kamu seperti Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah menjadi pelajaran penting kepada kita. Karena tanpa sadar, kita juga terperangkap seperti Hawa. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya. Setelah ditipu, ya, bahasa yang begitu menarik dari ular, sekarang keraguan muncul kepada Hawa atas perintah Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu saya baca ini di dalam sejarah para nabi, satu kesedihan yang luar biasa. Ya. Pada waktu Adam melihat itu, dia lihat Hawa memegang buah itu. Dia sebenarnya teringat kepada kasih Tuhan, teringat kepada perintah Tuhan. Tetapi sekarang muncul yang menguasai dirinya adalah rasa takut berpisah dengan Hawa. Karena dia kesepian, sudah sempat dia bersama-sama menikmati kebahagiaan bersama dengan Hawa. Saudaraku, cinta yang membawa maut. Adam pun memakannya. Dan pada waktu mereka makan itu buah larangan, mereka keduanya menjadi berdosa. Buktinya waktu itu kemuliaan Tuhan meninggalkan mereka. Muncul ketakutan yang luar biasa. Mereka bersembunyi. Pada waktu Yesus datang, pada waktu Allah datang ke taman itu, mencari mereka. Karena seperti biasa Allah datang untuk berbicara dengan mereka, memberikan kepada mereka kekuatan, pelajaran yang baik. Sekarang gantinya mereka menunjukkan diri, mereka menyembunyikan diri, saudara. Itulah sebabnya di dalam Alkitab ini diceritakan. Ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, karena mereka sudah biasa dengar waktu mereka di taman itu. Oh, mereka tahu itu Tuhan datang. Lalu mereka bersembunyi, manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Saudaraku yang kasih, warisan pertama yang mereka terima akibat dosa adalah mereka telanjang. Rasa malu. Jadi sebenarnya setan itu kerjanya mempermalukan, saudara. Hati-hati. Ya. Setan dari awalnya tidak pernah memberitakan itu kepada kita. Dia hanya seperti tadi kepada Hawa, nanti kalau kau makan buah ini, engkau seperti Allah. Kalau kau selingkuh enak. Kalau engkau mencuri enak. Kalau engkau korupsi enak. Nanti kau dapat duit. Kalau kau selingkuh lebih cantik itu daripada istrimu yang pertama. Lebih baik ini. Banyak setan buat saudara-saudara. Tetapi setelah dimakan, setelah terperangkap, apa yang terjadi? Rasa malu. Dan bukan lagi hanya rasa malu. Yang kedua adalah rasa takut. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-9 dan 10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Di manakah engkau? Kejadian pasal 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Lihat, kalau orang sudah ketahuan mencuri, ketahuan merampok, ketahuan berzinah, ketahuan korupsi, ketangkep,
Apa yang terjadi saudara? Ya. Tutup wajah, malu, takut. Ya. Dan itulah warisan yang diberikan oleh nenek moyang kita kepada kita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, apa yang harus kita lakukan sekarang dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini? Ya, saya rindu supaya kita boleh, ya, memberikan satu keteladanan dalam hidup sekarang yang sangat, ya, berbahaya ini, yaitu mempertahankan kebenaran, mempertahankan kemuliaan Tuhan. Pendidikan yang benar mari kita berikan kepada anak-anak kita. Mari kita berikan kepada keluarga kita. Sebab pesan itu sudah hilang saudara. Ya. Lihat tadi, baru saja ngomong dengan setan udah kepelintir. Setan memelintir, Hawa memelintir. Dia tambah juga, jangan kau makan dan kau raba. Nggak ada yang benar kalau sudah ngomong sama setan, saudara. Ya, mari kita tinggalkan itu. Lalu ada pelajaran penting di sini. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yaitu Allah merencanakan kembali pemulihan. Ya, inilah saudaranya berkat Tuhan yang luar biasa dalam pelajaran ini. Tuhan mau memberikan kepada kita. Ya, di dalam pelajaran hari Rabu alinea yang kedua, jika pendidikan sebelum jatuh dalam dosa adalah cara Allah memperkenalkan kepada Adam dan Hawa dengan Dia, karakternya, kebaikannya, kasihnya, maka kemudian setelah mereka diusir, pekerjaan pendidikan haruslah membantu untuk memperkenalkan kembali kepada manusia hal-hal seperti itu, sebagaimana juga membuat peta Allah di dalam diri kita. Jadi inilah sebenarnya yang sekarang yang harus dilakukan, saudara. Mengembalikan kembali semua yang hilang waktu ada di Taman Eden. Ya. Ini yang disebut dengan restorasi, ya, untuk memperbaharui kembali. Ya. Kedatangan Yesus yang pertama itu merestorasi untuk memperbaharui kembali hubungan yang sudah putus. Dan Tuhan mau kita kembali ke Eden yang sebelumnya, yang sudah yang dirasakan oleh Adam dan Hawa, ya, sebelum mereka jatuh. Dan itu dijaga oleh Tuhan supaya kita nanti boleh kembali ke sana. Kita melihat kembali, ya, keasrian, keindahan dan kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan di sana. Nah, pelajaran kita ini ditambahkan dengan apa? Disinilah pelajaran penting. Jangan pernah meremehkan otoritas. Apa itu otoritas, saudara? Otoritas itu ialah hak, ya, prerogatif seseorang. Ya. Saudara yang kerja di kantor, ada otoritas kantor. Apapun alasannya, saudara harus ikut. Gereja kita mempunyai otoritas juga dari Tuhan. Allah sendiri punya otoritas. Firman Allah ini tidak boleh pelintir, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini penting, ini pelajaran sekolah sahabat kita. Bicara otoritas. Pada waktu Allah katakan kepada Adam dan Hawa, jangan kamu makan buah ini, itu adalah perintah otoritas Allah sendiri. Enggak usah dipertanyakan kenapa harus dilarang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau belajar dari pengalaman-pengalaman yang terjadi di Alkitab. Ya. Allah kalau sudah berfirman, jangan ditawar. Usa sudah punya pengalaman. Oleh karena dia menyentuh menyentuh tabut perjanjian. Raja Asa yang dia masuk ke dalam Ka'bah, dia keluar harus kena kusta. Karena itu bukan
tempatnya untuk melayani. Itu bukan haknya, bukan kewajibannya. Itu adalah kewajiban seorang imam. Ya, kita bisa melihat apa yang terjadi kepada Saul sebelum Samuel datang. Dia mempersembahkan korban. Itu bukan hak atau otoritas dia. Apa yang terjadi? Dari dia dicabut itu apa? Wewenang. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Jadi kalau saya melihat pelajaran sekolah sahabat kita sekarang ini, pendidikan yang benar adalah pendidikan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah katakan ini tidak boleh, sudah, nggak usah banyak komentar, saudara. Kita ikuti, karena itu adalah hak Tuhan. Apapun penipuan, bagaimanapun caranya penggodaan datang kepada kita, jangan tertipu dan jangan tergoda. Saudaraku yang kasih, ini pelajaran yang sangat penting sekali lagi buat kita. Dan di dalam kesimpulan pelajaran sekolah sahabat ini sebagai rangkumannya, apa dikatakan di sini? Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ada kutipan yang saya mau bacakan kepada kita. Dikatakan begini, pasangan yang suci itu bukan saja merupakan anak-anak yang ada di bawah pemeliharaan Allah sebagai bapa mereka, tapi merupakan pelajar yang menerima petunjuk dari Khalik yang maha bijaksana. Tentu kan mereka sudah diajari oleh Tuhan pada waktu itu. Kenapa itu nggak boleh dimakan? Karena Allah sendiri jadi guru mereka di dalam taman. Lalu apa selanjutnya, saudaraku? Dikatakan di sini, mereka mempelajari daun-daunan, pepohonan, serta bunga-bunga, mengetahui rahasia kehidupan mereka masing-masing. Adam mengenal segala makhluk hidup karena dia memberikan nama. Itu dikasih Tuhan kepadanya hak untuk membuat nama, baik burung-burung di udara, luar biasa. Dan apa dikatakan? Kemuliaan Allah di langit, dunia-dunia yang tak terhitung dalam peredarannya yang teratur, timbangan awan-awan, rahasia cahaya dan suara, siang dan malam semuanya dipelajari oleh leluhur kita yang pertama itu. Di atas setiap daun di hutan, setiap batu di gunung, ditulis keteraturan serta keselarasan segala yang telah diciptakan Tuhan itu, menyatakan kepada mereka hikmat dan kuasa yang tidak terbatas. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah tidak dapat dipersalahkan. Kejatuhan itu adalah betul-betul menjadi kesalahan total dari Adam dan Hawa. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan kepada mereka. Jadi saudaraku, kalau sudah dijelaskan kepada kita firman Tuhan ini, mari kita ikuti. Sangat sederhana sebenarnya. Itulah Wahyu 1 ayat 3 katakan, berbahagialah mereka yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukannya, karena sudah tiba waktunya. Semoga dengan pelajaran sekolah sahabat kita kali ini, kita dapat memberikan nasihat di rumah kita kepada anak-anak kita. Orang tua, lakukan dengan kasih pengajaran di rumah, anak-anak turuti. Ingat, orang tua punya otoritas, jangan dilawan. Saudara-saudara, orang muda yang mendengarkan ini, saya rindu kalian menjadi penurut yang baik Bagi orang tua, mari kita tunjukkan keteladanan kita, bahwa kita adalah juga penurut kepada firman Tuhan. Inilah doa dan harapan kita, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpuji namamu, firman-Mu yang begitu indah pada sepanjang minggu ini, pendidikan yang sejati, pendidikan yang baik yang datang dari Tuhan. Engkau telah pampangkan sejak di Taman Eden, namun oleh karena keteledoran dari Adam dan Hawa, nenek moyang kami, dunia ini jatuh tenggelam ke dalam penderitaan. Bapa, biarlah kiranya melalui sejarah ini, pelajaran ini, kami diingatkan kembali. Biarlah kami menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar dan bukan hanya pembaca. Dengan rela dan rendah hati mengikuti setiap firman yang kami sudah dengarkan. Dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Berkati umat-Mu, berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.